Halo anak-anak ibu semuanya. Nah, di sini kita akan belajar tentang tokoh antagonis dan protagonis dan juga tari kreasi baru. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tokoh itu? Nah, tokoh adalah tokoh itu dalam sebuah cerita bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, tokoh-tokoh dalam sebuah cerita fiksi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis. Nah, berdasarkan perwatakannya, tokoh dibedakan menjadi tokoh antagonis dan protagonis. Sebenarnya ada juga tokoh-tokoh tambahan lainnya seperti tritagonis yaitu penengah. Tapi kita fokusnya bahas tentang antagonis dan protagonis aja ya anak-anak ibu. Nah, untuk yang pertama yaitu ada tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita atau tokoh utamanya. Nah, tokoh ini memiliki sifat baik atau terpuji. Nah, selanjutnya yang kedua ada tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis adalah dia itu yang bertentangan dengan protagonis, yaitu lebih sering dibilang tokoh yang jahat gitu. Pada tokoh antagonis dia memiliki karakter utama, hanya saja tokohnya di situ sebagai peran yang berlawanan dengan protagonis yang memiliki sifat jahat, jelek atau tercela. Nah, biasanya contoh dari sifat jahat atau jelek yaitu sombong, pemarah, pelit, pendendam, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat pada cerita di Malin Kundang untuk pada tokoh antagonis dan juga protagonis. Untuk anak-anak ibu semuanya, silahkan simak video tayangan berikut ini. Legenda Malin Kundang. Alkisah, di pesisir pantai, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya, bernama Malin Kundang. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. Selamat pagi Malin. Ibu pergi berjualan ikan dulu ya nak. Malin boleh ikut bantu. Tentu sayang. Malin kecil memang sangat rajin dan selalu menemani ibunya untuk berjualan ikan di pasar. Ikan segar, ikan segar. Ayo bu, silahkan dibeli ikan segarnya. Meskipun masih kecil, Malin sangat pandai dalam berdagang. Bu, saya mau beli 1 kilo ya ikannya. Saya juga 1 kilo ya bu. Iya, sebentar ya bu. Ibu pasti lelah seharian berjualan di pasar. Melihat ibunya yang tergolek lemah membuat tekad Malin semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil berubah menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa sudah waktunya untuk menggantikan ibunya untuk bekerja. Apa kamu yakin nak untuk pergi merantau? Tentu bu, doakan Malin agar bisa sukses nantinya. Akan ibu doakan setiap hari. Hati-hati ya nak. Sampai jumpa ibu. Sampai jumpa anakku. Bersama dengan pemuda lainnya, Malin pun mulai menaiki kapal. Sang ibu mulai merelakan anak sematawayangnya itu untuk pergi merantau. Kapal yang membawa Malin pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya seorang diri. Selepas Malin pergi merantau, ibunya selalu merindukan anak sematawayangnya. Ia selalu teringat dengan Malin saat melihat lautan. Malin, apa kabar kamu nak? Semoga kamu tetap sehat ya. Waktu pun berjalan, Ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin tidak pernah memberi kabar ataupun pulang. Hingga suatu hari, rumahnya didatangi oleh pemuda. Permisi bu, apakah Anda ibu dari Malin Kundang? Betul, saya ibu dari Malin Kundang. Malin saat ini menjadi saudagar kaya bu. Kabarnya esok hari dia bersama dengan saudagar lainnya akan berkunjung ke sini. Malin anakku, terima kasih ya nak. Pagi pun tiba. Ibu Malin segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Malin anakku, aku sangat merindukanmu nak. Teriakan sang ibu mampu membuat teman-teman Malin kaget. Mereka pun bertanya keheranan. Hah? Bukannya orang tua Malin kaya raya? Apakah dia benar ibumu Malin? Kau siapa?
Aku tidak pernah punya ibu dekil dan miskin sepertimu. Tidak disangka, Malin pun tidak mengakui ibunya. Saat ibunya mendekat, Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Malin, kenapa kau berubah, nak? Ia segera pergi meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Malin. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Jika dia memang anakku, tolong berikan keadilanmu. Sesaat setelah berdoa, langit yang tadinya cerah menjadi gelap, pertanda akan terjadinya hujan badai. Kapal yang membawa Malin terombang-ambing oleh hujan badai, hingga membuat Malin terpental jauh ke sebuah pulau. Ibu, maafkan aku, Bu. Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun, permintaan maaf Malin sudah terlambat. Tak lama, seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ibu, tolong Malin, Bu. Seluruh tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada orang tua. Nah, setelah tadi menonton tayangan dari cerita Malin Kundang, sekarang sudah tergambarkan nih anak-anak ibu semuanya. Siapa sih tokoh antagonis dan siapa sih tokoh protagonis pada cerita Malin Kundang? Oke, nanti kita akan bahas kembali di kelas. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi tentang tari kreasi baru. Nah, pada tari kreasi baru ini sering disebut sebagai tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Nah, ini adalah hasil tari klasik yang mengalami perubahan dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki di dalamnya. Nah, sedangkan tari tradisional adalah tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Nah, dan berikut adalah contoh dari tari kreasi baru yang dikembangkan melalui cerita Malin Kundang. Selamat menyaksikan.